Selamat siang guys. Ini tentang trigger ya. Tentang trigger di sini ini ada setelan untuk setelan kepekaan trigger ini. Baut kecil M3 tanam ini. Ini ya yang saya tunjuk. Ini ya. Nah, jadi kalau memang suka trigger yang apa istilahnya dalam atau tidak sensitif, Anda tinggal kendorkan aja. Kendorkan itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kendorkan itu akan bikin trigger tidak sensitif ya, demikian. Namun apabila suka trigger yang sensitif, maka ini kencangkan lagi guys ya. Next, untuk perakitan berikutnya ini memang semuanya saya kendorkan ya, jadi tidak ada lagi trigger sensitif. Kalau yang kemarin itu saya setting trigger bawaan dari markas adalah saat ini mundur setengah mili ya, sekian ini meletus. Jadi kita sentuh mundur setengah mili meletus. Itu kemarin settingan kita untuk unit edan dan beberapa unit poton kemarin yang udah berangkat, itu memang saya setting demikian. Nyenggol dikit mundur setengah mili segini ya, ini nyenggol ya, nempel, nyenggol dikit. Nah segini meletus sudah, nempel, nah segini meletus, mundur setengah mili meletus. Tapi sekarang ini saya kendorin semua, jadi ini agak panjang. Coba ya saya kokang ini ya, liatin ya. Nah ini cukup panjang bagi saya, sangat panjang ini. Ini ada sekitar 1 mili mungkin, liatin ya. Ini panjang. Nah ya panjang ya, ini cukup panjang. Kalau ini masih terlalu sensitif, saya angkat tangan. Saya hanya mengambil suara kebanyakan. Rata-rata suka trigger yang ringan. Karena trigger ini kalau triggernya berat, begitu Anda bidik, Anda narik trigger ini berat, maka akan mengganggu bidikan. Bidikan Anda akan bergoyang, ikut goyang karena triggernya berat. Ya. Oke ya, jelas ya. Thank you. Ini tentang trigger lagi ya guys. Bagi kemarin ada yang tanya tentang petembak kidal ya. Tentang yang untuk yang kidal. Jadi ini bisa Anda kendorkan ya. Ini baut M4 ini. Ini Anda kendorkan, lalu ini arahnya. Ini kan ada plat ya. Ini arahnya bisa Anda putar, dia miring ke sini. Jadi untuk penembak kidal dia bisa diarahkan ke sini. Ya, ini bisa disetting, bisa diputar-putar. Ya, ini mau dideketin ke sini juga bisa. Ya, dideketin ke sini. Nah, ini sampai deket juga bisa. Jadi cukup nyaman saya rasa triggernya ini ya. Oke. Enggak masalah bagi petembak kidal, mau kanan mau kiri, mau ini putar-putar juga bisa ya. Ini settingan untuk kepekaan dan ini settingan untuk arah trigger sus. Arah trigger susnya ini kan saya posisikan, kalau standarnya saya posisikan sebelah kanan karena rata-rata petembak dari kanan ya. Ini saya giring ke kanan. Jadi bagi petembak kidal bisa ini dipindah, diarahkan ke kiri. Oke, thank you. Untuk 134 gak tahu miliknya siapa ini, aku pinjam dulu untuk review, bentar lagi aku packing ya. 134 ini speednya di atas 1000. Ini grouping ya, ini sekalian saya tunjukin untuk 134. Ini groupingnya cakep. Ini kelingking guys, kelingking ini 10 kali shoot jarak 25 meter ya. Oke ya, ini outputnya 1800 pakai regulator Taiwan. Ini speednya di atas 1000 ps. Oke, thank you. Selamat siang guys. Ini ya, saya tadi baca dari atas di grup WA ada beberapa pertanyaan, saran, masukan. Oke, saya hargai semuanya itu ya. Ini saya mulai jawab. Jadi tadi tentang apa ya? Ini ya, ini. Jadi ini ya guys. Bentar. Nah, ini ya. Ini mungkin nanti ada punya konsumen apa yang mungkin nanti pada kenyataannya waktu ini ditembakin atau apa ini lepas ya. Jadi cara settingnya di sini ya guys. Ini adalah setting di stopper. Ini ada stopper. Ini dikendorin. Kalau ini dimundurin, maka ini akan nutupnya makin berat ya. Ini nggak mudah lepas ya. Kalau suka settingan kita ini lembut. Ini lembut. Nah ini. Tapi walaupun pakai loncat-loncat, digoyang-goyang juga dia nggak akan lepas. Jadi kita biasanya setting ini lembut ya. Jadi settingannya di sini ya guys, tahu ya.
Bagi yang masih kurang ngerti, nanti bisa tanya sama teman-teman yang lain di grup, banyak yang ngerti. Oke ya. Satu pertanyaan ini terjawab. Bentar, saya tutup dulu video ini, saya videokan pertanyaan berikutnya ya. Oke. Selamat siang guys. Jadi ini menjawab pertanyaan berikutnya tentang baut ini. Baut cincin yang terlalu pendek. Yang tadi disebutkan bautnya terlalu pendek dan mudah dol. Jadi ini perlu saya jawab ya, perlu saya jelaskan bahwa tabung ya, botol ini diciptakan atau dikonstruksikan, dipikir untuk dengan konstruksi untuk menahan tekanan atau pressure dari dalam tabung. Sekali lagi, botol ini konstruksinya adalah dibikin untuk menahan tekanan dari dalam tabung. Jadi dia ini, botol ini tidak dibikin untuk menahan tekanan dari luar tabung atau dari OD tabung. Paham ya? Nah, untuk hal tersebut makanya di sini untuk cincin ini saya kondisikan dalam batas di mana dia secara maksimal bisa mempertahankan posisi laras, namun tidak berdampak besar dengan mengadakan tekanan dari luar tabung sehingga akan merusak atau akan malfungsi nantinya ya. Saya bisa aja ini bikin cincin dari stainless dengan baut yang lebih gede, drat yang kuat, dratnya panjang. Nanti saat kita puter, ini dalamnya ada tekanan, dikencangin tanpa batas, akhirnya tabung blar, meledak. Gitu guys ya. Itu alasan pertama kita. Makanya di sini saya bikin untuk cincin dengan tebal cuma 2,5 mili, tipis. Drat juga kayak gitu. Terus terang ini jujur ya, memang kenyataannya seperti ini. Ini bautnya di dalam guys. Memang saya kasih drat tidak seberapa banyak, namun cukup kuat. Ini untuk menahan laras sudah cukup kuat. Ya, sekali lagi ini cukup kuat guys. Ini gini kan juga nggak akan berubah. Ini kuat banget, sudah cukup kuat untuk menahan laras. Kayak gitu. Paham ya? Nah, terus lagi ini, apabila ini saya kuatin sangat kuat, apabila terjadi benturan yang sangat keras, unit jatuh atau apapun ya keras, maka yang terjadi laras akan bengkok di sini. Yang ini tetap lurus ya, ini tetap ngikat, bengkoknya di sini. Dan bengkok yang ekstrim itu akan memutus alur laras. Kalau sudah gitu alur larasnya nggak bisa dipakai. Kalau alur putus nggak bisa dipakai. Tapi apabila ini nggak mengikat terlalu kuat, ini yang bawah nggak terlalu kuat sama tabung juga, saat terjadi benturan keras ya, maka ini akan bergeser. Posisi laras akan bergeser ke sini. Mungkin larasnya bengkok, tapi bisa dibenerin, bisa dilurusin asal alurnya nggak putus. Gitu ya. Tapi apabila ini nggak mengikat terlalu kuat, ini yang bawah nggak terlalu kuat sama tabung juga, saat terjadi benturan keras ya, maka ini akan bergeser. Posisi laras akan bergeser ke sini. Mungkin larasnya bengkok, tapi bisa dibenerin, bisa dilurusin asal alurnya nggak putus. Gitu ya guys, paham ya? Jadi terus lagi yang berikutnya ya, saya lebih mengutamakan gini. Misalkan terjadi benturan keras guys, jerak ya, karena ini bautnya nggak seberapa kuat, yang bawah juga nggak seberapa kuat, yang terjadi dia nggak akan menggeser tabung. Maka kejadian bila kebentur keras ini akan bergeser, dengan sendirinya bergeser ya. Kalau ini saya ikat kuat, yang bergeser ini dia akan tabung akan ikut bergeser, sehingga dampaknya ke sini guys. Saya lebih melindungi ini ya, saya lebih melindungi ini. Kalau ini ada tekanan keras dari laras kebentur, tabung tetap diem, larasnya aja yang bergeser. Harapan saya kalau memang benturan terlalu kuat, ya sudah, kita kalah di sini. Dratnya dol, tapi tabung kita aman. Di sini aman. Ini angin guys, ini ada pressure. Kalau ini dibenturkan keras, ini ada risiko terjadi ledakan. Oke, paham ya? Sebetulnya masih banyak lagi penjelasan tentang drat ini, namun saya kira cukup ini jadi satu jawaban. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya.